Halo, Bang Saidido, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tanggal 30 ya, saham ini hari ini ya, saya kira saham Goto itu akan dibuka pengunciannya ya, Bang Saidido. Itu angkanya itu terjun ke level ini terjun bebas, Bang Saidido. Pasti Bang Saidido ingat dulu waktu di saham perdana ditawarkan pada bulan April tanggal 6 atau tanggal 5, ingat saya itu waktu itu ditawarkan 338 per lembar sahamnya ya. Nah, sekarang itu nilainya itu kemarin ya, saya kira tanggal 29 November itu nilainya itu terjun bebas terendah itu sekarang tinggal 173 per saham. Jadi ini hampir 50% Bang Said itu. Padahal nah, kita bahas karena di situ kan ada sahamnya dari BUMN kan gitu. Oke. Eh, kita bahas dulu proses pembelian Goto oleh BUMN. Yes. Itu siksak, betul-betul siksak. Dan terjadi penggantian orang-orang di Goto sebelum dibeli oleh Telkomsel. Dan orang-orang yang mengganti ke dalam, kita tahu bahwa orang yang dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan pengambil keputusan di Kementerian BUMN. Dan itu publik patut menduga bahwa terjadi konflik of interest di dalam proses pembelian tersebut. Yang kedua, saat itu adalah puncak-puncak harga saham startup di bidang trading itu lagi tinggi, sehingga dibeli. Alasannya menyatakan agar startup ini, agar para trader online ini menggunakan Telkomsel. Itu kan alasannya kenapa dibeli. Itu kan alasan yang digunakan kenapa dibeli. Nah, setelah itu sempat naik. Maka bertepuk tanganlah pengambil keputusan. Karena sempat lebih Rp400. 400. Nah, Rp416 yang tertinggi itu. Rp416 dari 338, berarti Rp100 naik 30%. Maka staf khusus Kementerian BUMN saat itu mengedarkan semua bahwa Telkomsel sudah untung. Bukan dari 338 Bang, dari 176. Kalau yang perdana kan satu tujuh berapa? 76 ya kalau nggak salah ya. Bukan, 17 sekian. pada saham perdana dia beli 338. Oh oke, ini ya. Yang pertama, Ya. oh ya, yang pertama diawalkan oh ya ya, oke, silakan. Okay. Nah, saya menunggu sebenarnya apa namanya penjelasan lagi dari staf khusus Menteri BUMN Bung Arya bagaimana dengan angka setelah 176 gitu. Saya Oke. Ya menunggu ya. itu. Ya mudah-mudahan keluar. Nah, eh, sekarang Goto kan udah PHK juga kan Oh kemarin. iya, ada 1.500-an ya kalau nggak salah di berbagai negara ya. Ya, Ya, ya. dengan PHK. Ya. Dan saya orang yang selalu Mas Herku tidak pernah optimis terhadap perusahaan seperti ini. Saya nggak pernah optimis. Hmm. Karena yang sebenarnya makanya dulu apa namanya yang di Cina itu yang di Alibaba. Oh Alibaba, ya. Alibaba. Karena begini, saya orang orang produksi. Jadi apa yang mau dijual kalau tidak ada yang produksi? Hmm. Hmm. Apa yang mau dijual kalau daya beli turun? Hmm. Nah, ini kan hanya pedagang, Ya bubble hanya aja ini ya. Jadi ya. hanya logistik saja. Kalau nggak ada, nah tetap aja yang akan menikmati keuntungan tidak orang. Jadi perusahaan ini sangat tergantung kepada efisiensi produksi dan daya beli. Kalau itu anjlok, maka dia langsung mati. Oke? Jadi matinya perusahaan ini dan matinya perusahaan ini sebenarnya disebabkan oleh daya beli turun dan sebenarnya yang mau didistribusikan itu tidak sebanyak yang diduga, yang mau dijual belikan. Nah, sekarang coba inilah Mas. Anda sekarang dulu orang semua berlomba-lomba mau go food. Oke?
Setelah mereka menghitung, ternyata mahal sekali. Karena mereka mengambil di konsumen, mengambil juga di produsen. Masih ingat dulu pada saat muncul Grab, apa namanya, pokoknya yang ini itu kan murah sekali banding taksi kan, yang konvensional. Sekarang kan kadang-kadang jam tertentu jauh lebih mahal daripada taksi konvensional. Nah, itu memang istilah saya ini bisnis di atas buih. Bisnis di atas buih. Nah, saya sangat sayangkan Telkomsel, Telkomsel yang sebenarnya isi orang-orang profesional berbisnis di atas buih, mengambil bisnis buih, itu bisnis buih. Nah, tapi saya juga tidak bisa menyalahkan karena sepertinya ada yang ahli rekayasa keuangan membuat analisis sehingga keputusan diambil untuk membeli. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana keterlibatan pengambil keputusan di Kementerian BUMN dalam proses pembelian tersebut. Itu harus suatu saat harus ditelusuri. Suatu saat harus ditelusuri sejauh mana keterlibatan proses tersebut. Sehingga nanti akan terbuka semua kenapa tanggal sekian terjadi penggantian komisaris ini, tanggal sekian terjadi komisaris ini, dan kenapa uju-uju yang jadi penguasa, tanda kutip, di Gotoh itu adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Ujuk-ujuk itu gampang nanti ditelusuri. Nah, itu menurut saya agenda ke depan yang harus dibuka supaya BUMN ini betul-betul bukan hanya, jadi bukan sekarang BUMN ini bukan lagi hanya tunggangan politik, tapi tunggangan untuk diperah. Dulu kan menjadi sapi perah untuk politik. Sekarang ini menjadi dua, sapi perah untuk politik dan sapi perah untuk bisnis yang berbasis kong kali. Itu analisis saya seperti itu, Mas. Ya, tapi kan dengan cara seperti ini aja kan bisa nggak kalau itu dimasuk? Apakah ini hanya bisa dinilai sebagai keputusan bisnis biasa atau ini bisa juga dianggap merugikan keuangan negara ini? Karena kan kita tahu keuangan BUMN itu sudah terpisah dari keuangan negara ya, Bang Said itu. Nah, itu nanti akan terungkap kalau dilakukan audit investigasi. Audit investigasi, kalau kerugian negaranya gampang lah, gampang gitu kan. Nah, pasti dibungkus bahwa ini kerugian bisnis. Ya. Tapi kerugian bisnis yang disebabkan oleh konflik of interest itu adalah kerugian negara. Saya ingatkan, kerugian bisnis yang disebabkan oleh konflik of interest itu adalah kerugian negara. Jadi saya berharap berhati-hatilah pihak-pihak yang terkait di dalam proses tersebut. Itu yang harus dijaga oleh ini kita semua. Jangan sampai konflik of interest di BUMN itu semakin meluas dari konflik of interest untuk kepentingan politik dan konflik of interest untuk kepentingan bisnis. Ya. Tapi kalau kita melihat semua prosesnya sejak awal gitu ya, Bang Said itu sebenarnya kita mencium sesuatu ya, ada moral hazard lah di situ ya, di balik pengambilan keputusan masuknya saham Telkomsel di situ. Saya menduganya karena proses-proses yang terjadi di Gotoh. Saya menduga bahwa ada konflik of interest karena itu nggak normal. Itu yang bisa menguraikan secara rinci betul sih Antoni Budiawan, itu paham betul apa yang terjadi. Jadi mungkin suatu saat Mas Hersu mewawancarai Antoni Budiawan karena dia paham betul berapa kerugian terjadi, siapa-siapa saja yang diduga menjadi konflik of interest di dalamnya. Saya hanya membahas dari segi BUMN-nya apa dampaknya dan kira-kira akan potensi menjadi kasus korupsi apa tidak. Saya menyatakan ini potensial kalau ditemukan konflik of interest di dalam. Oke. Ya. Ini serem ya karena menjelang dibuka saja ini angkanya anjlok gitu. Padahal pengunciannya sudah cukup lama ya, dikunci cukup lama, sekarang dibuka anjlok. Ini bisa kalau nanti turun drastis mungkin akan bisa dikunci lagi tuh untuk menahan kerugian lebih lanjut. Ya, dikunci sejauh apapun, saya pikir masalahnya semakin lama dikunci, semakin orang tidak memakai lagi Gotoh untuk kegiatan bisnisnya. Karena orang akan ini kalau begini, kalau kita memakai jalur distribusi atau jalur pemasaran terhadap perusahaan yang lagi susah keuangannya, maka dipastikan pelayanannya akan turun. Jadi umpamanya
Mas Hersu punya produk A, tidak mungkin dong memilih channel pemasaran yang pelayanan jelek karena menghadapi kesulitan keuangan. Nah, Ya. itu kira-kira Mas Hersu. Artinya menurut saya sudah masuk siklus menuju apa namanya, menuju kebangkrutan, bukan menuju kebangkitan. Itu biasanya perusahaan kayak begitu udah susah sekali di apa namanya, diangkat. Yang problem nanti adalah kalau kita tunggu langkah berikutnya, mudah-mudahan tidak dipaksa lagi Telkomsel menambah saham. Ya, 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 ya. Itu menutup kerugian. Nah, itu kita harus jaga. Kalau terjadi bahwa Telkomsel lagi melakukan penambahan modal, maka kita ada curigai bahwa ini ada tekanan untuk melakukan itu. Gitu. Ya, 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 ya. Nah, ini jadi serius kasusnya. Kalau itu keputusan bisnis biasa, saya kira ya namanya perusahaan ada risiko-risiko bisnis itu. Tapi karena ini berkaitan dengan apa? Dengan duit dari BUMN dan kemudian ada kepentingan-kepentingan di pemerintahan yang bermain, itu yang kemudian menjadi persoalan serius gitu ya. Ya, itulah. Tapi saya punya keyakinan bahwa ahli hukum mereka sudah mempersiapkan cara untuk menghindari. Pasti saya menduga akan menyatakan bahwa Telkomsel itu bukan BUMN, sehingga tidak berlaku aturan BUMN. Dia hanya anak perusahaan. Saya yakin itu sudah dipersiapkan. Dan saya melihat sekarang itulah kenapa. Nah, beberapa holding BUMN itu was-was saya karena sudah menjadi anak perusahaan. Tapi saya ingatkan, anak perusahaan dari holding yang dibentuk sekarang itu statusnya sama dengan BUMN, dan itu ada karena ada saham seri B. Telkomsel memang lain, berbeda, dan saya pikir celah ini akan dipakai, tapi udahlah, sepintar-pintarnya kodok meloncat, suatu saat akan terpeleset. Oke, baik, terima kasih Bang Saidido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.